Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion edisi spesial hari ini karena edisi kemerdekaan. So, selamat menikmati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77, merdeka. Dan hari ini saudara kita akan membaca sebuah perikop dari Bilangan 33 ayatnya yang ke-50 sampai dengan 56. Ini berbicara tentang perintah Musa pada saat itu untuk mempersiapkan bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Dan pada saat itu di ayat 50 ini adalah firman Musa sebagai pemimpin daripada bangsa Israel pada saat itu di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Tuhan bilang begini kepada Musa, sampaikan kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila kamu menyeberang sungai Yordan ke tanah Kanaan nanti, maka haruslah kamu menghalau semua negeri itu. Saudara, hari ini kita semua adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Bangsa ini pun juga sudah dimerdekakan. Kita sudah merdeka 77 tahun, saudara. Dan ketika kita sudah merdeka, dalam hal ini saudara dan saya sebagai orang-orang yang dimerdekakan, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita dimerdekakan bukan berarti firman Tuhan bilang kita harus hidup semena-mena sesuka-suka kita. Tapi kita harus mempergunakan kemerdekaan kita itu supaya kita bisa melakukan tetap hidup di dalam kebenaran dan mempergunakan setiap karunia yang ada untuk bisa memuliakan Tuhan. Nah, pesan pada saat ini buat bangsa Israel diingatkan kalau kamu nanti sudah masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sudah terus menyertai kamu, maka apa yang harus kamu lakukan? Ya, makanya saya memberikan judul masih ada tugas atau masih memiliki tugas, saudara. Di ayat yang ke-52 firman Tuhan bilang begini, kamu kalau sudah masuk, kamu harus halau katanya semua penduduk negeri itu dari hadapanmu. Dan bukan saja itu, kamu harus satu halau mereka, dan yang berikutnya binasakan segala yang berukir kepunyaan mereka, saudara. Penyembahan-penyembahan berhala, kepercayaan-kepercayaan mereka, apa yang hari itu jadi monumen-monumen, saudara, hal-hal yang dianut di dalam kehidupan mereka, halau mereka semua katanya. Kalau kita lompat, saudara, ke ayat ke-55, kalau kamu nggak halau katanya, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup itu akan menjadi selumbar di matamu. Bisa jadi apa, saudara? Saudara akan bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan. Karena saudara itu bisa menjadi jerat. Saudara secara tidak sadar, saudara akan pelan-pelan, secara pelan-pelan saudara akan hidup mulai berasimilasi dengan mereka. Saudara bisa mulai berkompromi. Saudara bisa mulai menyembah apa yang mereka sembah. Makanya semuanya harus dihalau dan dibinasakan. Dan Tuhan bahkan berkata yang lebih luar biasa lagi, saudara. Seperti duri katanya yang menusuk lambungmu di ayat ke-55, dan mereka akan menyesatkan kamu katanya di negeri yang akan kamu diami itu. Dan ayat 56, kalau kamu nggak halau, maka yang akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang kepada mereka katanya. Jadi penting untuk kita yang pertama tidak berkompromi. Saudara, kita ada di bangsa Indonesia di tengah-tengah budaya dan berbagai macam agama yang ada. Hiduplah tetap memegang kebenaran. Jangan berkompromi dengan kebenaran-kebenaran yang dianut oleh dunia, oleh budaya bangsa ini. Jangan kita berpegang atau menganut di dalamnya. Tetaplah hidup di dalam firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan bilang apa, saudara? Ayat 53, haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Saudara, kita ditempatkan di Indonesia untuk jadi berkat. Saudara nggak perlu mimpi, aduh enak ya kalau saya tinggal di Malaysia, kalau saya tinggal di Singapura, kalau saya tinggal di Amerika. Kita ditempatkan di bumi Indonesia untuk menjadi berkat di sini. So, tetaplah ada di bangsa ini dan jadilah terang, jadilah berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Selama Tuhan tempatkan kita di sini, saudara, firman Tuhan bilang kamu harus, bahkan kepada bangsa Israel ketika mereka dibuang di Babel, kamu harus berdoa buat kesejahteraan kota di mana aku buang katanya. Sehingga karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga katanya. Sehingga berdoalah buat bangsa ini, menjadi berkatlah, menjadi teranglah buat bangsa ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan bilang kamu harus membagi pusaka. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya pakai kata inherit the land, katanya bagi-bagikan tanah-tanah sesuai dengan suku. Kalau sukunya besar mendapat bagian tanahnya besar, kalau yang kecil-kecil. Nah, ini bisa menjadi ingat-ingatan buat kita ketika kita menduduki di sini, saudara, maka kita harus terus hidup di dalam keadilan. Apa yang menjadi bagian kita
kita harus lakukan, apa yang menjadi bagian orang lain, kita juga harus membagikannya dengan adil. Sehingga melalui berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, orang lain pun juga bisa diberkati. Biar kiranya 3 hal ini saudara, jangan berkompromi, tetaplah jadi terang, dan tetaplah melakukan keadilan di dalam kehidupan kita, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan bisa ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat berkat firman Tuhan. Indonesia Tuhan sudah berkati 77 tahun, dan kami bersyukur kami ditempatkan di bangsa ini. Tuhan, pakai hidup kami supaya kami bisa terus jadi terang. Kami nggak kompromi dengan budaya, dengan semua kebenaran-kebenaran yang dianut oleh bangsa ini. Kami tetap menjadi terang, dan bahkan kami diam, kami mendudukinya, kami berbicara tentang, kami mengucap syukur kami ditempatkan, tapi kami juga mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami ada. Dan yang terakhir, kami hidup di dalam keadilan, kami mengelola berkat Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, biar berkat firman ini kami lakukan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.